Audio Jungle. Audio Jungle. Karena peradaban orang Jawa itu sudah sangat lama, ribuan tahun, dan di sana banyak buku-buku yang ditemukan, tokoh-tokoh yang bagus dan sebagainya, sehingga orang Jawa punya rumus bahagia. Namanya rumus Kabegjan. Jadi orang Jawa itu ilmu rasa kan, ilmu batin. Yang paling utama bagi orang Jawa adalah bahagia. Hasil material nomor 27. Gemuruhnya dunia nomor 27. Tapi yang penting bagaimana hati jiwanya itu damai, bahagia. Nah, ada 10 resep untuk hidup bahagia bagi orang Jawa. 10 konsep Bekjo itu diartikan dengan keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan hati, lalu keunikan diri, dan itu berlangsung di budaya Jawa. Ya, nah yang pertama adalah keselarasan dengan alam. Bagi orang Jawa yang namanya bahagia itu apabila selaras dengan alam. Dia tidak menentang alam dan dia tidak jauh dari alam. Jadi dia selaras dengan alam, sehingga alam itu menjadi sesuatu yang membantu orang Jawa untuk hidup dan sesuatu yang harus dipelihara. Maka lingkungan-lingkungan orang Jawa itu asri, damai, ada pohon macam-macam, ada bunga, ada macam-macam, karena memang dia harmoni dengan alam. Harmoni dengan alam ini sudah memasuki sejarah panjang dan percaya bahwa kebahagiaan, keberuntungan diri, kedamaian hidup, ketenangan hidup itu harus selaras dengan alam. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bekerja ya bekerja. Dia selaras betul dengan alam. Menikmati hidup dengan keharmonisan bersama dengan alam. Hidup harmonis dengan alam semesta, dan keharmonisan itu juga harmonis dengan Sang Pencipta. Hidup harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup harmonis dengan Tuhan, apa perintahnya dilakukan dan damai itu. Yang kedua itu pikiran positif. Orang Jawa itu ketika merasa hidup damai, ketika dia ingin bahagia, dia selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif. Jadi tidak pernah keluh kesah. Dia selalu bahagia dan senang. Semuanya dilakukan dengan berpikir positif. Tanda berpikir positifnya itu dengan kata untung. Orang Jawa itu selalu pakai untung. Jatuh gitu ya, sudah lecet. Dia ngomong, untung tangan saya nggak kena. Masih apa begitu ya, untung saya masih bisa diselamatkan. Untung itu berpikir positif. Ya. Sesuk seonok dino, besok masih ada hari, itu berpikir positif. Ya. Pokok berpikir positif itu kunci nomor 2 bagi orang Jawa untuk hidup Bekjo. Ya. Itulah konsep Bekjo kedua, dan berpikir positif itu tentu ujungnya adalah mencapai kebahagiaan. Bisa Anda berpikir positif? Ya, seharusnya bisa. Nah, yang ketiga, tindakan baik. Bahagia bagi orang Jawa itu adalah bertindak baik. Keberuntungan bagi orang Jawa, rezeki datang akan melimpah, itu kalau sering melakukan tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan baik pada orang lain. Ada silaturahim di situ, ada rasa menolong, ada rasa keserentakan dengan masyarakat sekitarnya. Pokoknya dia melakukan tindakan baik. Ada apa ya, semonggo, Pak ini kita mau lewat, bisa nggak melewati ini dulu sementara? Nggak apa-apa, silakan. Itu tindakan baik, yang ketiga. Nah yang keempat adalah kesabaran. Bekjo bagi orang Jawa itu adalah kesabaran. Kebahagiaan orang Jawa itu dilalui lewat kesabaran.
Sluman-slumun selamat, alon-alon sing penting lakon. Sabar itu subur. Itu banyak istilah-istilah untuk kesabaran. Jadi kalau mau menemukan bahagia ala orang Jawa, itu pintunya sabar, jalur tolnya itu sabar. Petanya itu lewat kesabaran. Nah, kesabaran itu tentu sabar menghadapi tantangan hidup, sabar memecahkan masalah, sabar ketika berpikir sesuatu, kesabaran menjadi kekuatan batin bagi orang Jawa. Nah, yang kelima, kuat rasa syukur. Bagi orang Jawa, kuat rasa syukur itu pintu utama untuk mencapai kebahagiaan. Rasa syukur itu kan ucapan terima kasih yang selama ini telah mendorong, membangun, dan meletakkan di puncak kekayaan, di puncak kesehatan. Nah, jadi harus kuat rasa syukur. Rasa syukur itu diwujudkan ya lewat ibadah yang terus menerus, doa yang kuat. Rasa syukur itu diwujudkan ke dalam bentuk harmonisasi alam, rasa syukur dengan membantu orang lain. Pokok dia harus kuat rasa syukur. Nah, kuat rasa syukur itu dia senantiasa bersyukur atas yang dimiliki dan dialami. Jadi orang Jawa itu ono rasa terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun Gusti, terima kasih sudah diberi kesehatan dan sebagainya. Ya. Nah, yang keenam, koneksi spiritual. Koneksi spiritual itu artinya orang Jawa itu melakukan hubungan, jaringan secara spiritual ke dalam diri dia, ke dalam alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi spiritualnya orang Jawa tinggi karena orang Jawa tahu bahwa koneksi spiritual itu jalan untuk bahagia, jalan untuk damai. Jadi koneksi spiritual itu tentu koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang pencipta hidup ini dan koneksi spiritual terhadap alam. Orang Jawa itu mampu loh mengolah spiritual dengan baik, sehingga memiliki kekuatan hidup yang bahagia. Sangat bejo ya, orang Jawa itu karena lewat koneksi spiritual. Nah, selanjutnya yang ketujuh, keseimbangan hidup. Yang ketujuh, keseimbangan hidup itu yaitu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan spiritual. Imbang itu jalan untuk bahagia menurut orang Jawa. Imbang terhadap diri sendiri, imbang terhadap alam, imbang terhadap spiritualnya. Jadi tidak spiritualnya terlalu bagus, tapi kehidupan dunianya rendah. Akhirnya menjadi trans atau kesurupan tanda petik terhadap spiritual. Enggak, dia harus punya keseimbangan hidup. Bagi orang Jawa itu keseimbangan hidup adalah jalan untuk bejo. Jalan untuk bahagia. Semuanya dilakukan dengan cara seimbang berdasarkan tanggung jawabnya. Bekerja itu kan tanggung jawab untuk keluarga, untuk hidup hari ini dan kemudian. Maka bekerja secara imbang. Spiritual itu adalah tanggung jawab untuk mengelola diri sendiri. Maka lakukan. Itulah keseimbangan hidup bagi orang Jawa. Nah, yang kedelapan adalah pengampunan. Pengampunan bagi orang Jawa itu jalan untuk bahagia. Pengampunan ini artinya mampu memaafkan orang lain, mampu mengampuni orang lain yang merasa mencederai kita. Berani mengampuni orang lain meskipun dia sangat salah pada kita. Berani memutus pikiran yang emosional karena marah dengan memberikan maaf. Jadi memberikan maaf itu jalan untuk bahagia loh. Maka biasakan memberikan maaf dan punya kemampuan yang tinggi memberikan maaf pada diri sendiri, memberikan maaf pada orang lain, dan maaf pada alam semesta dan Gusti Allah tentunya. Harus berani minta maaf atas kesalahan kita. Nah, yang ke-9, keterbukaan. Bagi orang Jawa, keterbukaan itu identik dengan kejujuran.
Jadi dia jujur banget. Makanya ada pepatah, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Itu adalah lambang sebuah kejujuran. Ada mulat sariro wani. Itu bisa dilakukan. Terbuka dan jujur. Jadi orang Jawa itu punya keterbukaan tinggi. Terbuka kalau dia sakit, terbuka kalau dia ya betul-betul bloko suto. Bloko suto itu ngomong apa adanya karena itu jalan untuk kebahagiaan. Anda siap untuk menjadi orang yang terbuka tanpa ditutup-tutupi sepeser pun? Ya pasti siap. Ya. Nah yang ke-10, kesadaran diri. Punya kesadaran diri yang kuat, memahami tujuan hidup, itu jalan yang bagus untuk kebekjan. Anda pasti bejo, bukan bejo ya, bejo. Bejo itu kan nasib baik, kalau bejo itu bahagia. Jadi kebahagiaan itu diperoleh lewat kesadaran diri, sadar bahwa dia harus bahagia supaya menyehatkan tubuhnya. Sadar kalau dia harus berhati besar untuk menyehatkan hatinya. Sadar dia harus berjiwa besar untuk menyehatkan jiwanya. Sadar kalau batinnya harus positif supaya batinnya sehat. Kesadaran diri ini susah loh dimiliki oleh orang-orang lain. Tapi bagi orang Jawa, dia tahu bahwa jalan kebahagiaan adalah kesadaran diri, mau tidak mau dilakukan loh. Maka cobalah latih Anda dengan kesadaran diri. Nah, konsep bejo dalam budaya Jawa memang yang dipentingkan adalah harmonis, berpikir positif, dan melakukan tindakan baik untuk mencapai kebaikan dan keberuntungan. Makanya urip iku wis ono garise. Ya kan, urip iku wis ono garise. Urip iku ya cokro manggilingan, kapan ning dhuwur, kapan ning ngisor. Urip iku ya urup. Ya, dan seterusnya banyak istilah-istilah untuk bejo. Jadi itulah 10 konsep bejo orang Jawa. Dan Anda bisa melakukan dengan konsep kebahagiaan lewat 10 bejo itu. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.